Kemarin saya dapat pasien perempuan usia 40-an tahun, keluhannya cepat capek dan debar-debar. Kadang keluar keringat dingin, dan dia mengalami penurunan berat badan. Nah, ini ternyata ada hubungan dengan jantung dan juga hormonal. Apa saja yang terjadi dan bagaimana kita menemukan diagnosisnya? Ini dia. Oke, baik. Jadi Anda yang mungkin mengeluhkan perasaan cepat capek atau kadang berdebar-debar atau mendengar suara jantung sendiri mungkin terasa lebih cepat. Nah, ini seringkali merupakan gejala dari kelainan hormon tiroid. Nah, jangan panik dulu, tenang aja, karena ini sebenarnya ada pengobatannya. Tapi kita harus menemukan diagnosisnya lebih cepat. Jadi kemarin ini ada seorang perempuan datang dengan keluhan, yaitu dia bilang cepat capek, lalu katanya debar-debar, jantungnya terasa lebih cepat, dan kadang dia merasa ada keringat dingin. Dan kalau kita tanyakan ulang lagi, ternyata dia bilang bahwa dia punya penurunan berat badan. Sebagian orang merasa senang kalau berat badannya turun, karena itulah impian para perempuan, biasanya pingin cepat turun berat badan, cepat kurus gitu ya. Tapi kalau itu dibarengi dengan perasaan tidak nyaman, tidak enak, jantungnya berdebar-debar, kita harus cari tahu sebabnya apa. Belum tentu ini karena sebuah kelainan jantung. Bisa saja karena kelainan lain, dan kelainan ini bisa mempengaruhi jantung tersebut. Jadi karena itu penting untuk kita pastikan. Apa saja kemungkinan lainnya? Memang bisa saja ada kemungkinan gangguan irama jantung, dan ini paling sering terjadi pada perempuan. Kalau Anda pernah lihat video saya mengenai kelainan jantung pada perempuan, Anda coba cek dulu deh. Kalau Anda belum subscribe, Anda sebaiknya subscribe dulu, supaya Anda tahu saya bisa menceritakan banyak hal secara free di video-video di YouTube saya ini. Banyak pertanyaan yang sering kali tanyakan ulang-ulang, padahal sebenarnya sudah sering saya bicarakan di YouTube maupun di Instagram saya. Nah, jadi banyak orang yang mengeluh seperti ini, dan tanpa tahu bahwa dia ternyata bukan butuh suplemen, dia bukan butuh istirahat saja, tapi juga butuh diagnostik yang baik, supaya perlu pengobatan tiroid. Nah, kali ini karena memang ternyata dia punya gangguan hormon tiroid, kita memeriksakan pemeriksaan tiroid. Kalau kita periksa jantungnya, kadang-kadang terjadi seolah-olah ada kebocoran katup jantung, sehingga katup jantungnya itu berlebihan gerakannya. Ini menyebabkan orang itu terasa cepat capek, cepat lelah dibandingkan orang-orang lainnya. Nah, ketika dia tidak periksa hormon tiroidnya, maka ya tidak bisa ketahuan, dan akhirnya ini berkelanjutan dan berkepanjangan. Ini menjadi hal yang buruk buat jantung, karena kalau misalkan terjadi kelebihan metabolisme ini, maka jantung ini terasa bekerja lebih kuat, lebih kencang dibandingkan normalnya. Nah, ini menyebabkan kelebihan metabolisme, energi kita terkuras untuk bisa mengimbangi metabolisme yang sebenarnya tidak baik ini. Kelelahan yang kronis juga menyebabkan stres, sehingga akhirnya dia merubah pola hidupnya, dan akhirnya juga mempengaruhi kinerja kesehariannya. Peningkatan kontraksi jantung, denyut jantung, dan juga kecemasan yang muncul, ini juga mengakibatkan terjadi adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kadang-kadang orang sulit istirahat, sering-sering kaget, orang ngerasa kagetan terus ya. Kadang-kadang hal yang biasa saja membuat dia merasa gelisah. Dan juga kalau kita perhatikan, orangnya itu ada tremor, tangannya bergetar terus. Nah, ini juga menandakan bahwa kemungkinan ada kelainan tiroid pada kelainan jantung ini. Memang tiroid dan jantung ini sangat berhubungan, karena metabolisme tiroid yang berlebihan itu meningkatkan kerja jantung, dan memang metabolisme ini juga dalam jangka panjang tidak baik untuk otot jantung dan juga untuk pembuluh darahnya. Dan penting untuk melihat apakah jantung ini ada kerusakan atau jangan-jangan memang ada kelainan yang primer pada jantung, jadi bukan hanya karena tiroid saja. Kalau memang ada kelainan pada jantung, maka ini kita bisa memberikan obat-obat tertentu untuk mengendalikan kelainan tersebut. Obat-obat itu tidak selalu harus diminum sepanjang masa. Kadang dia bisa diberhentikan sesuai dengan kondisi klinisnya. Nah, saya juga seringkali menemukan orang-orang yang minum obat jantung terus-terusan, padahal sebenarnya mungkin dia sudah harus berhenti, atau mungkin sudah bisa mengubah dosisnya, mengurangi dosisnya, atau bahkan tidak minum obat jantung tersebut lagi. Nah, karena itu penting untuk evaluasi kalau memang kita menerima atau diberikan obat-obatan untuk jantung. Kondisi gagal jantung juga bisa terjadi pada hipertiroid atau kelebihan hormon tiroid jangka panjang, karena kebiasaan dari jantung untuk memompa secara cepat dan juga kuat, dan juga adanya tekanan darah tinggi. Ini bisa mengakibatkan tekanan pada rongga-rongga jantung, ruangan-ruangan jantung itu meningkat juga. Jantung ini kan elastis, karena dia adalah otot sebenarnya. Jadi ruangan-ruangannya pun seperti stretch gitu. Kalau memang masih dalam batas wajar atau masih dalam batas di mana jantung bisa mengkompensasi, maka mungkin pada awalnya masih bisa tercover.
Jantung ini masih belum menunjukkan gejala yang nyata. Tapi jangan sampai tunggu jantung ini tidak kuat lagi, karena bisa menyebabkan gagal jantung juga. Gagal jantung dalam hal ini bukan selalu berarti pompanya tidak kuat, tapi bisa jadi karena tekanan yang terlalu meningkat, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya, tidak bisa fleksibel lagi seperti pada jantung pada umumnya. Ini bisa disebut sebagai gagal jantung diastolik. Karena itu memang gagal jantung ini ada berbagai fase. Ketika jantung ini semakin kuat dan semakin cepat, dia akan membutuhkan banyak energi. Nah, karena itu mesti kita waspadai ketika muncul gejala awal, sebaiknya jangan dianggap enteng. Keluhan cepat capek, jantungnya berdebar-debar, itu bisa menjadi awal juga penyakit jantung yang lainnya. Kalau baru muncul pertama, itu adalah alarm. Mungkin saja kita merasa bahwa, oh ini cepet capek aja, jangan-jangan kurang istirahat. Atau mungkin kita debar-debar. Tanpa kita menyadari bahwa sebenarnya ini adalah alarm awal, dan kita harus cepat menyikapi dan harus respon nih, supaya jangan sampai jantungnya menyerah nanti. Jantungnya udah capek. Karena itu kita harus segera lihat apakah yang mesti dilakukan. Tidak selalu semua penyakit jantung perlu obat. Kadang ada yang perlu observasi saja, dan ternyata jantung tersebut bisa kembali seperti biasa. Jadi karena itu kita harus cepat menyikapi sedari awal supaya tidak keburu harus minum obat. Karena seringkali obat-obatan itu mungkin juga tidak bisa memulihkan secara utuh. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, tapi deteksi lebih awal, diagnosis lebih cepat, itu lebih baik dibandingkan kita sudah mengetahui adanya komplikasi. Anda punya pengalaman seperti ini juga, Anda coba bahas di kolom komen, dan kira-kira kasih saran, saya mau bahas apa lagi di DRV channel selanjutnya.